Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 6, kemarin saya pernah janji untuk menerangkan tentang jasa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Salah satunya adalah menyuruh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengarang kaidah nahwu yang digunakan untuk mempelajari gramatika Arab. Kemarin anak-anak masih belum paham tentang kaidah nahwu itu seperti apa. Nah, kemarin saya janji untuk memperlihatkan ilmu nahwu atau dalam istilah pesantrennya itu adalah kitab gundul. Nah, di sini ada 3 kitab yang dulu Ustadz sering pelajari di pesantren. Dari yang kecil terlebih dahulu ya. Ini merupakan ilmu kaidah nahwu. Nah, biasanya disebut kitab kuning. Tapi kuning itu merupakan warna keseringan dari kitab. Tapi juga ada yang warnanya putih seperti ini. Jadi yang saya bawa pada kesempatan kali ini, Taqriratul Bahiyah, ini merupakan kitab yang digunakan untuk mempelajari gramatika Arab. Kalau misalnya dilihat dari dalam, nah ini saya kan pernah bilang bahwa kitab yang seperti ini tuh tidak ada harokatnya. Ini anak-anak, coba kalian lihat. Di ini. Nah, ini tidak ada harokatnya ya. Bagaimana cara bacanya? Nah, cara bacanya itu biasanya di pesantren dengan sorogan. Sorogan itu apa? Istilah untuk belajar bersama-sama. Kita membentuk sebuah halakoh, perkumpulan. Biasanya satu perkumpulan itu diisi 5 anak dan 1 guru. 5 anak dan 1 guru. Nanti satu anak membaca, ini kita baca bersama-sama. Setelah itu ada yang menyimak. Yang menyimak siapa? Yang menyimak gurunya. Jadi kalau ada yang salah baca, nanti diingatkan, ditunjukkan yang benar bagaimana cara bacanya. Setelah itu diajarkan ilmu nahwu. Salah satu dari ilmu nahwu itu biasanya pembagian, kalau kalian pernah dengar ya, ada pembagian isim, fiil, dan huruf. Isim kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya disebut dengan kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat fiil itu diartikan sebagai kata kerja. Ini babul af'al yang menerangkan tentang kata kerja. Dan juga ada kalimat huruf itu yang menunjukkan tentang kata sambung. Nah, itu gramatika Arab. Jadi ini ya, ini ilmu yang digunakan untuk mempelajari gramatika Arab. Jadi Al-Quran itu dulunya karena orang Arab itu langsung mendengar dari Rasul, tidak perlu adanya kaidah nahwu, gramatika Arab. Karena bahasa Arabnya langsung murni dari Rasul. Tapi seiring dengan waktu, terus di Arab itu banyak orang ajam. Orang ajam itu orang yang bukan Arab asli masuk ke dalam Arab sehingga bahasa Arab itu tercampur dengan bahasa yang lain. Akhirnya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dibutuhkan ilmu gramatika Arab ini, dibukukan akhirnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga Arab Fushah atau Arab yang murni itu tetap terjaga. Ini kitab yang kecil. Nah, terus saya janji untuk memperlihatkan kitab yang besar. Ini kitab yang besar ya. Aslinya masih ada lagi yang besar, cuman saya ambil satu contoh ini. Syarhu Ibnu Aqil. Ini baru yang namanya kitab kuning. Oh, warnanya kuning. Di sini diterangkan ilmu nahwu juga, ilmu tentang gramatika Arab, akan tetapi dalam penjelasan yang sangat detail. Ini babun na'at. Na'at ini artinya sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia ini biasanya memakai kata yang. Nah, misalnya Ahmad yang ganteng.
lagi pergi ke pasar lah, seperti itulah satu contohnya kalau dalam gramatika Indonesia. Kalau dalam gramatika Arab beda lagi. Di sini diterangkan secara detail. Coba lihat di sini ya. Apakah ada harokat di sini? Nah, tidak ada. Semuanya kita membacanya dengan memakai ilmu nahwu. Apakah bisa? Bisa. Nah, paling cepat seseorang santri atau santriwati yang belajar di pesantren bisa membaca kitab kuning itu paling minimal 3 tahun. Kenapa kok 3 tahun ya? Karena banyak sekali materi-materi yang harus dikuasai oleh seorang santri dan santriwati. Makanya orang yang mondok itu sering orang pilihan adalah orang yang sabar ya. Harus kuat. Kalau ini juga kitab kuning ya, warnanya kuning ya. Ingat, kitab kuning itu tidak harus warnanya kuning. Ada yang warnanya putih seperti tadi. Kalau ini Fathul Qorib ini kitab kuning yang menerangkan tentang fikih. Nah, jadi praktek-praktek wudhu kalian itu saya ambilkan di sini. Nah, di sini menerangkan tentang apa ya? Di sini coba kita lihat. Nah, ini Faslun fi arkani sholat, menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Di sini diterangkan. Rukun sholat itu apa? Yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram. Setelah itu membaca Fatihah, di sini diterangkan secara khusus. Nah, coba lihat. Nah, ini kan tidak ada harokatnya ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya pakai ini. Lah, pakai ini. Jadi kita mau membaca ini harus belajar ini dulu. Belajar ini dulu juga tidak ada harokatnya. Lah bagaimana? Butuh bimbingan dari guru. Oke, sekian. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah dari materi yang di kelas itu sudah saya sampaikan tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah menyuruh seseorang dari anggota kabinetnya, menterinya untuk menulis ulang kaidah nahwu atau kaidah gramatika Arab. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga agar bahasa Arab tetap asli dan fushah atau murni. Begitu saja materi ini yang kami sampaikan. Terima kasih.